Yang pastinya kita tidak belajar di kelas. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian belajar sambil menikmati pemandangan alam. Air terjun. Ayo, siapa yang belum mandi? Mari kita mandi bersama. Yang belum mandi silakan menikmati air terjun yang ada di belakang Ibu sana dan kita mandi. Nah, betapa indah alam yang diciptakan Tuhan kepada kita. Ada air terjun, ada alam yang masih alami, masih kita mendengar gemuruh air, dan kita bisa mendengar suara-suara binatang yang ada di dalam hutan ini. Maka marilah kita menyiapkan diri dan hati kita. Kita duduk dengan tenang dan kita ambil sikap yang sopan. Kita bersama-sama berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Nah, seperti kita lihat dalam video berikut ini, laki-laki dan perempuan itu saling bekerja sama, saling berteman, sehingga bisa berjalan bersama-sama, sehingga bisa juga memelihara dan juga melestarikan budaya dan juga kelestarian alam. Nah, di sini perempuan dan laki-laki itu diciptakan dari satu tubuh, sehingga di mata Allah laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah derajatnya. Mereka semua sepadan. Mereka semua sama-sama disayang oleh Allah. Sama-sama merupakan makhluk yang istimewa dan yang paling berkuasa di bumi. Meskipun kita bisa mengetahui dan melihat di masyarakat dan juga di budaya, itu ada juga perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi perbedaan-perbedaan itu harus kita hargai, karena itu merupakan kekayaan budaya kita. Perbedaan itu dimaksudkan bukan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang perempuan paling tinggi atau yang laki-laki yang paling rendah derajatnya, bukan. Supaya perempuan dan laki-laki itu tahu bagaimana menghargai dan saling menghormati, tahu bagaimana saling bekerja sama dan saling melengkapi dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, meskipun ada juga hal-hal yang perempuan bisa lakukan, tetapi laki-laki tidak bisa lakukan. Itu tergantung kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Contohnya seperti apa? Wanita itu bisa melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak bisa. Nah, itu karena memang kodratnya yang diperoleh dari Allah, yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tetapi dalam hal lainnya, seperti pekerjaan dan sebagainya, pada masa kini, pekerjaan perempuan sangat bisa dilakukan oleh laki-laki. Contohnya masak, nyapu, atau nyuci pakaian. Dan pekerjaan laki-laki juga bisa dikerjakan oleh perempuan. Seperti apa contohnya? Ya, mengangkat ember umpamanya, mengangkat air, atau juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, atau pergi ke kantor dan sebagainya bisa dilakukan oleh perempuan. Maka di sini Ibu ingin tahu bagaimana pendapatmu. Pendapatmu tentang perempuan dan laki-laki selama ini. Apa perbedaannya
Lalu menurutmu tokoh siapa? Tokoh perempuan dan juga tokoh laki-laki yang kamu kagumi selama ini. Apakah tokohnya itu ayahmu atau ibumu atau presiden atau siapapun yang kamu idolakan, yang kamu jadikan panutan selama ini. Nah, tokohnya itu satu perempuan, satu laki-laki ya. Itu saja tugasnya. Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sekarang sudah tahu dan percaya bahwa Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Kami mohon, doronglah supaya kami saling menghormati dan menghargai, serta dapat bekerja sama di sekolah dan di luar sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aye, bagaimana pembelajarannya hari ini? Apakah menyenangkan? Ya harus senang lah, jangan sedih-sedih. Hari ini pelajarannya kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan go semangat untuk mengerjakan tugasnya dan juga sehat selalu. Selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang Ia berikan kepada kita. Dan sekarang Ibu mau menikmati air terjun. Dan